dikirim ya? Ya, masih OTW. Cek, dibuka, dimulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Mbak sini, Mbak. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa ta'atina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Faqala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallah wa sadaqa rasulil karim. Jamaah Majelis Taklim As-Sakinah yang semoga Allah rahmati dan Allah ridhai dalam setiap langkah-langkahnya. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kepada kita satu nikmat, di mana Allah membagi nikmatnya kepada hambanya itu menjadi dua. Ada nikmat dunia yang pertama yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, bukan hanya kepada ibu-ibu yang rajin ngaji, tapi nikmat ini juga Allah berikan kepada orang-orang kafir, bahkan ahli maksiat yang tidak mau ngaji sekalipun. Inilah nikmat dunia. Jadi kalau kita itu mau berebut dunia itu keliru. Karena nikmat dunia itu memang Allah bagi kepada semua hamba Allah, baik yang ahli maksiat maupun ahli taat, baik yang ahli ibadah maupun yang ahli maksiat, baik yang ahli sunnah maupun ahli bid'ah. Semua akan diberikan nikmat Allah terkait dengan nikmat dunia. Tetapi ada satu nikmat yang kedua yang tidak akan Allah berikan kepada orang-orang kecuali dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat akhirat. Jadi ketika kita itu kok bisa sholat malam, maka sesungguhnya kita mendapatkan nikmat akhirat. Ketika kita kok mudah langkah kaki kita di dalam menghadiri majelis ilmu, maka sesungguhnya kita sedang berada atau sedang menuju ke nikmat akhirat. Berarti kita sedang diberikan kebaikan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Imam Ibnu Jauzi mengatakan, ketika Allah itu sudah memberikan nikmat akhirat, maka sesungguhnya tidak ada yang mampu menggantikan nikmat ini, termasuk seluruh kenikmatan dunia. Jadi kalau Allah itu sudah memberikan nikmat akhirat kepada kita, maka inilah nikmat yang paling besar yang harus kita jaga. Makanya ketika setiap kali atau semakin Nabi itu taat kepada Allah, Nabi itu kemudian berdoa. Apa doanya Nabi itu? Doa agar diberikan istiqomah dalam kebaikan yang sudah Allah berikan. Karena istiqomah itu berat. Doanya Nabi diabadikan oleh Allah dalam Quran surat yang ketiga di ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doanya Nabi. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, yang maha menciptakan, yang maha menguasai. Kalau disebut Rabb itu artinya yang menciptakan, yang menguasai, yang membina, yang maha membina hambanya. La
tuzigh qulubana. Jangan engkau condongkan hati kami kepada keburukan ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk. Lah kalau Nabi saja minta petunjuk, Nabi yang sudah mesti istiqomah saja minta petunjuk, apalagi kita yang kadangkala yazidu wa yanqus imannya. Kadangkala turun, kadangkala naik, tapi banyak turunnya. Kadangkala semangat, kadangkala lemah, tapi banyak lemahnya. Makanya hakikat iman itu kata Nabi yazidu wa yanqusu, kadang turun dan kadang naik. Yazidul imanu bitta'ah, iman itu akan selalu naik apabila kita melakukan ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi, dan iman itu akan turun pada saat kita itu sedang melakukan kemaksiatan. Disinilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih mendampingi kita dalam hidayahnya, mengawal kita dalam setiap aktivitas kita, selalu menempel kita dengan hidayah-hidayahnya yang selalu melekat di saat kita melakukan aktivitas, sehingga kita tahu kapan saatnya kita melakukan kesalahan, sehingga kita menyegerakan beristighfar, dan kita tahu pada saat kita melakukan kebaikan, sehingga kita memohon kepada Allah agar istiqomah dalam kebaikan. Kepada Allah kita memohon, kepada Allah kita menyembah, dan kepada Allah kita memohon pertolongan dan mengabdikan seluruh jiwa dan raga kita. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah ridai, mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya dan istri-istrinya yang setia mendampingi Rasulullah SAW, baik dalam perjuangan di dunia dan nanti akan mendampingi Rasulullah saat nanti berada di surga Firdaus. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, karena didampingi istrinya di dunia, tapi juga nanti didampingi dengan istrinya di hari kiamat. Apakah yang lain tidak? Tidak selalu. Nabi Nuh alaihissalam tidak didampingi oleh istrinya saat nanti berada di surga, dan Allah akan gantikan istrinya Nabi Nuh di dunia itu dengan istrinya nanti, istri yang baru di surga. Jadi karena di surga itu ibu-ibu tidak ada orang yang sendirian, nggak ada seorang wanita yang dulu tidak menikah di dunia, seorang laki-laki yang dulu tidak menikah di dunia, kemudian di akhirat tidak ketemu jodohnya. Makanya Allah ciptakan dua bidadari sekaligus untuk dua jenis bidadari. Yang pertama hurul in, bidadari yang bermata jeli. Ibnu Abbas mengatakan seandainya seluruh kecantikan wanita di dunia itu dikumpulkan menjadi satu, maka tidak akan bisa menandingi satu saja cantiknya bidadari yang ada di surga, yang namanya hurul in. Tetapi ada bidadari yang lebih cantik dan lebih indah daripada hurul in. Siapa mereka? Ibu-ibu yang hari ini hadir dalam majelis taklim As-Sakinah. Amin. Siapa mereka? Mereka atau disebut bidadari itu disebut dengan Ainun Martiyah. Ainun Martiyah itu adalah wanita-wanita surga yang kecantikannya melebihi kecantikan hurul in, yang mereka pernah mengalami kehidupan dunia. Jadi pernah mengalami masalah di dunia, pernah mengalami susah payah untuk hadir dalam majelis taklim, pernah didolimi oleh orang, pernah disakiti oleh suaminya, tapi kemudian dihadapi semuanya dengan sabar. Maka ketika nanti masuk surga, maka mereka akan menjadi Ainun Mardiyah. Apakah nanti ketemu dengan suaminya Ustaz? Insya Allah. Kalau suaminya masuk surga. Bagaimana kalau suaminya masuk surga? Ya ketemu tetangganya misalnya. Yang jelas tidak ada yang nanti tidak ketemu jodohnya di akhirat itu, baik wanita maupun laki-laki. Karena apa ibu-ibu? Karena dulu pernah kita sampaikan dalam majelis yang sama insya Allah, salah satu hukum dunia, satu-satunya hukum dunia yang dibawa ke akhirat itu adalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan. Jadi semua mesti ketemu dengan jodohnya. Sampai
Asia pun nanti suaminya berada di neraka. Diadab mulai sekarang, diadab kubur, yaitu Fir'aun. Tapi nanti kelak di hari kiamat dia akan ketemu dengan suami yang derajatnya imannya sama dengan dia. Dan tidak ada orang yang menyamai derajatnya Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun itu, kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya ada pernikahan di surga Firdaus nanti, yaitu pernikahan Nabi kita Muhammad SAW dengan Asia bintu Muzahim. Cuman nggak usah berpikir kira-kira kita diundang apa enggak. Nggak usah bayangkan diundang apa enggak. Bayangkan kita itu masuk surga apa tidak. Nah, itulah keistimewaan. Sudah didampingi dengan istri-istrinya dulu di dunia, didampingi lagi dengan seorang wanita terbaik yang imannya terbaik, yaitu Asia bintu Muzahim. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Saya itu ingin kumpul Ustaz lagi dengan suami saya. Saya itu cinta mati dengan suami saya cinta mati dengan anak saya. Bisa kumpul gak di surga nanti? Bisa. Yang pertama, rumusnya ada di Quran surah ke-52, surah At-Tur, di ayat yang ke-21. Wattaba'atsum walladzina amanu wattaba'atsum dzurriyyatahum alhaqna bihim biimanin. Yang pertama, kalau jenengan sudah beriman, sudah bertakwa kepada Allah, maka kemudian diikuti oleh orang-orang yang baik, putra jenengan, cucunya jenengan nanti semuanya baik. Semua beriman dan bertakwa kepada Allah seperti yang jenengan lakukan karena keinginan jenengan. Maka al-haqna bihim, kelak di hari kiamat akan dihimpun oleh Allah di satu surga yang sama. Nah ini. Loh, bagaimana kalau anak saya itu penghafal Al-Quran, saya bukan? Kita akan mengikuti siapa yang surganya paling tinggi di antara apa yang kita inginkan. Makanya ibu-ibu, ngajinya orang yang niatnya benar dengan yang tidak benar itu berbeda. Luruskan niat kita, hadirkan niat dalam niat kita bahwa saya menghadiri majelis taklim ini agar saya menjadi baik, agar nanti saya bisa mengajarkan ilmu saya atau bisa mendidik anak saya, keluarga saya menjadi baik agar nanti kumpul di surga. Karena niat itulah Allah al-haqna bihim, dikumpulkan nanti di surga. Dan masih banyak ya tata caranya, salahnya disebutkan dalam Quran surat yang ke-52 di ayat yang ke-25, 26 dan 27. Satu, niat ya, niat tadi itu. Yang kedua, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti dikumpulkan di surga. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa bereuni lagi di surga. Ibu-ibu yang hari ini hadir dalam majelis taklim nanti ketemu lagi di surga ketika salah satu di antara kita tidak ada, kemudian saling mencari dan sampai kemudian semuanya berkumpul. Dan itu salah satu kenikmatan surga adalah saat kita dikumpulkan dengan keluarga kita dan dikumpulkan dengan teman-teman soleh kita. Alhamdulillah, saya sengaja perpanjang mukadimahnya biar saat materinya datang kita sudah siap. Sudah datang, ternyata laptop saya tidak jodoh dengan perangkat yang ada.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, belum rezekinya. Saya lanjutkan aja ya, seadanya. Saya sudah siapkan slide ini. Ibu, tujuan saya agar ini gampang dipahami. Paling tidak mengenali, karena ini tanaman baru, tanaman yang baru. Jadi nggak apa-apa. Kita membahas tentang salah satu tanaman yang ada di dalam Tibun Nabawi, namanya Al-Qasdul Hindi. Qasdul Hindi. Makanya kita kasih tema Al-Qasdul Hindi antara sunnah dan mukjizat medis. Ini mungkin sesuatu yang masih asing di telinga kita karena baru terdengar ketika COVID itu melanda. Sebenarnya Qasdul Hindi ini adalah salah satu sunnah Nabi, artinya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang kemudian juga sama seperti sistem pengobatan yang lain, yang kemudian mau beka, mau kai, mau apa saja, yang kemudian sekarang banyak diambil alih oleh orang-orang non-muslim. Sama seperti Al-Qasdul Hindi ini juga demikian. Jadi ketika waktu itu ada salah satu pengusaha di Indonesia yang akan memborong ketika terjadi COVID ya di Indonesia, itu akan memborong Qasdul Hindi ini, maka kemudian ada berita yang sangat mengejutkan karena Qasdul Hindi ini sudah habis diborong ke Wuhan. Jadi semua barang ini dibawa ke Wuhan kecuali hanya mendapatkan sangat sedikit. Karena tanaman ini tumbuh di dua negara, sifatnya nanti bisa di browsing, ada yang jawab. Ada di dua negara, yaitu di Himalaya dan Arab Saudi bagian timur. Kalau jenengan melihat batangnya apa ya, siwak, hampir sama seperti itu ya, seperti batangnya siwak. Bentuknya itu hampir seperti itu. Cuman beda jenis tanaman. Ini cenderung tanaman ini liar, sama seperti siwak. Siwak itu sebenarnya juga liar, ada di Arab bagian tertentu saja. Jadi kata al-qus sama dengan al-aud atau batang. Dengan begitu sebutan al-qustu itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang pertama al-qustu al-bahri. Jadi nanti kalau jenengan mengenali ada Qasdul Hindi atau Qasdul Bahri itu berbeda. Itu sama, cuman ada sedikit perbedaan saja dari bentuknya. Kalau Qasdul Bahri itu batang, tapi batangnya itu kecenderungannya warnanya putih. Tetapi bahrun itu berasal dari kata al-bahr, yaitu lautan. Kenapa kemudian disebut dengan bahrun atau lautan? Sebagian mengatakan karena orang-orang Arab untuk mendapatkan kostun itu atau batang itu mereka harus menyeberangi lautan, baru mendapatkan, baru ketemu dengan tumbuhan ini. Nah, itu. Jadi mengambil pohon ini melalui perjalanan laut mereka, orang-orang Arab, sehingga terkenal dengan Qasdul Bahri. Nah, mungkin yang sudah kita kenal di Indonesia itu adalah Al-Qasdul Hindi, karena habitat tanaman ini banyak beredar, bukan tumbuh, banyak beredar di India, sehingga terkenal dengan Qasdul Hindi. Nah, kalau yang membedakan Qasdul Bahri dengan Qasdul Hindi, kalau Qasdul Bahri tadi itu warnanya lebih putih, kalau Qasdul Hindi itu kecenderungannya coklat kehitam-hitaman, dan rasanya juga beda. Rasanya itu pahit. Jadi pahit dan
kalau itu dipakai itu nanti lebih panas. Dan yang banyak di Indonesia atau dibawa ke Wuhan itu bukan kustul bahrinya, tetapi kustul hindinya. Karena mereka membuat banyak riset atau penelitian, ternyata kustul hindi itu lebih bagus daripada kustul bahri. Jadi itu. Ini sebenarnya sudah kita rangkai dalam slide belum rezekinya. Nanti yang nggak paham dan bingung ditanyakan lagi. Jadi pohon ini habitatnya berada atau tumbuh di dua negara, satu di Arab bagian timur dan ada di Himalaya atau India, berkembangnya ke sana. Bagian yang dipakai dari pohon ini yang sering digunakan itu adalah untuk digunakan obat adalah kulit dan akar-akarnya yang berwarna putih kalau dari kustul bahri tadi, atau berwarna hitam kalau kita mendapatkannya namanya kustul hindi. Jadi nanti kalau mendapatkan kok bedanya apa? Itu sama-sama tibun nabawi, sama-sama direkomendasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai obat. Kustul hindi adalah batang hitam yang diambil dari pohon bernama al-kustun atau batang. Kostun itu digunakan dalam tibun nabawi, pengobatan cara Nabi untuk mengobati secara khusus Bu ya, radang paru-paru. Mengobati secara khusus radang paru-paru. Dan yang terkait dengan saluran pernafasan lainnya, tanaman ini hanya tumbuh di Himalaya dan Arab bagian timur. Saya sudah menguji cobakan tanaman ini. Saya ini punya anak yatim yang dititipkan oleh Allah kepada saya di usia 5 hari. Jadi dititipi anak usia 5 hari, sekarang sudah usia 5 tahun. Di rumah, jenengan ke rumah itu ada anak kecil, kok wajahnya nggak mirip saya, nggak mirip uminya itu. Memang hadiah dari Allah. Bapaknya meninggal saat beliau masih berada dalam kandungan. Saat beliau akan ibunya waktu itu akan melahirkan, kemudian jatuh sakit, dioperasi dan dimungkinkan menurut medis tidak hidup. Dan anak ini ketika 2 bulan bersama saya, baru kemudian ketahuan dia terinfeksi paru. Saya coba dengan kostul hindi ini, saya ramu gitu ya, saya rebus untuk ukuran anak-anak, hanya saya teteskan saja setiap hari. Alhamdulillah dalam usia 3 tahun, ketika saya labkan kembali di rumah sakit, kok batuk-batuk, saya curiga jangan-jangan ini infeksi parunya. Ternyata ada batuknya bukan dari infeksi paru, tapi karena anak ini senang dengan coklat, minumnya coklat, makanannya coklat, akhirnya alergi coklat batuknya itu. Dan di diagnosa dari hasil lab itu ternyata infeksi parunya sudah tidak ada masalah, sudah bagus. Jadi dan sekarang alhamdulillah sudah sehat. Dulu nggak bisa makan, 1-2 minggu bersama saya itu nangis saja tidak bisa karena saking lemahnya. Alhamdulillah sekarang malah nangis terus. Nah ini salah satu uji coba yang saya berikan. Berarti sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Ini saya uji cobakan ke uji coba ya. Saya nggak pernah uji coba sebenarnya. Saya meyakini bahwa ini adalah obat tibun nabawi yang saya yakini bahwa saya yakini kebenarannya berdasarkan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran maupun ada dalam Sunnah. Apa dalilnya? Yang pertama kita buka dalam surah Al-Hasir ayat 7. Ada yang hafal? Kalau hafal saya kasih ramuan probiotik plus kostul hindi, satu-satunya di Indonesia. Karena saya buat sekali. Ada yang hafal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu
wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wa ma dan apa-apa atakum yang datang kepada kalian ar-rasulu dari Nabi fakhuduhu maka ambillah. Disinilah saya tidak pernah ragu bahwa Tibun Nabawi, konsep pengobatan kedokteran Nabi itu adalah bersifat wahyu, bersifat pasti, bersifat tauqifi. Jadi bersifat pasti yang tidak perlu ada penelitian. Jadi nggak perlu, termasuk kostul ini nggak usah diteliti sebenarnya. Kalau mau meneliti silakan, tapi sebenarnya nggak usah diteliti. Orang yang beriman tuntutannya adalah mengimaninya, kemudian fakhuduhu mengambilnya atau menggunakannya. Wama dan apa-apa nahakum yang diperintahkan kepada kalian dari Nabi itu fantahu tinggalkan. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Inna sesungguhnya Allah syadidun maha keras al-iqab yaitu adabnya. Surah Al-Hasyr ayat 7. Hafal Hud? Gak apa-apa. Yang hafal saya kasih hadiah. Dihafalkan mulai sekarang sampai nanti saya selesai. Kalau sudah hafal angkat tangan. Hadiahnya cuma 4 soalnya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam riwayat Al-Hakim. Hadis ini asbabul wurudsnya adalah pada tahun ke-11 Hijriah Nabi SAW itu melaksanakan hujjatul wada, haji wada, haji perpisahan. Haji yang diikuti oleh sejumlah besar sahabat-sahabatnya. Paling banyak sahabat-sahabatnya, hampir semua sahabatnya ikut. Berapa sih jumlahnya sahabat itu? Nah, kita mau ittiba kepada Rasul dan sahabat-sahabatnya. Berapa? 64. Iya. Buku 64. Soalnya karakteristik 64 sahabat Nabi gitu ya judulnya. Itu baru 64, masih banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang nggak terkenal, tapi luar biasa. Ada namanya Sa'ad bin Zaid misalkan, sahabat Nabi ketika meninggal dunia menggetarkan ars bergetar dan dia ngantri malaikat 70.000 malaikat ngantri menunggu jasadnya di langit. Namanya, ini nggak terkenal dan nggak ada dalam 60 itu kayaknya. Sahabat Nabi itu orang yang melihat langsung Nabi, beriman kepada Nabi, jadi masuk Islamnya dengan Nabi atau pada saat Nabi masih hidup. Itu jumlahnya ada 114.000. 60 itu kan hanya sebagian. Yang perang Badar aja ada berapa? Ada 300 yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ada 10 pertama sahabat, ada 300 sahabat, ada 100 lagi yang berbayar kepada Nabi di bawah pohon apa Bu? Pohon beringin, pohon samurah namanya. Nah, di antara 114.000 sahabat itu ada ulamanya, jumlahnya 138 ulama. Siapa saja? Coba minta tolong disebutkan 4 saja ulama pada zaman Nabi. 4 ulama di kalangan sahabat. 4 saja. 1 Bu, 4 saja. Sahabat yang jadi ulama. Abu Bakar bukan ulama. Siapa lagi? Atau siapa? Ali bin Abi Thalib itu ulama. Abu Hurairah itu ulama. Nah, itu ulama-ulama di zaman sahabat. Baik. Saat itu Rasulullah ada berpendapat dalam Rahiqul Maktum itu di tahun ke-10 Hijriah. Nabi SAW melaksanakan haji wada, berangkat ke Arafah, kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah Nabi itu ceramah
ceramahnya Nabi disebut dengan khutbatul wada, khutbah perpisahan. Saat itulah Nabi itu naik mimbar dan salah satu pesannya Nabi ini hadis ini. Taraktu fikum, salah satu inti dari khutbahnya Nabi mengatakan taraktu fikum sa'aini. Ada dalam lafaz yang lain taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua warisan, dua perkara. Dua hal. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu maka kalian tidak akan pernah sesat. Makanya kalimatnya itu menggunakan lan. Lan itu sesuatu yang tidak akan pernah. Lan tadillu, kalian tidak akan pernah sesat mata masaktum bihima. Kalau berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah, yaitu kitab Allah, wa sunnati, dan sunnah-sunnahku. Jadi dua hal atau warisan Nabi, kalau ini kita jadikan sebagai satu pegangan hidup, maka kita akan selamat. Selamat di dunia dan selamat di hari kiamat. Selamat di dunia dan selamat dalam perjalanan kita sampai menuju ke hari kiamat. Karena menuju hari kiamat itu perjalanannya panjang. Dan nanti ada terminal-terminal, tempat-tempat mampir. Terminal pertama namanya alam barzakh. Ada yang tahu Bu alam barzakh itu di mana? Alam barzakh itu adalah alam yang bukan di dunia dan bukan di akhirat. Itulah alam barzakh. Dan semua orang yang meninggal, apa itu dia dibakar, kemudian abunya ditabur di laut, atau itu dimakan serigala sampai habis, apa dia dimutilasi, semua akan mengalami yang namanya alam barzakh. Nanti kapan-kapan kita bahas khusus, karena itu materinya bukan ini. Kemudian dalam salah satu kitab pengobatan dari Asy-Sya'ud dengan Qastul Hindi dan Qastul Bahri disebutkan, hadasana Shadaqah ibnu Fadl, akhbarana ibnu Uyainah, qala sami'tu Zuhriyah an Ubaidillah an Ummi Qais binti Mikhsar, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadasana telah berkata kepada kami Shadaqah bin Fadil, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, alaikum bihadzal audil hindi fa inna fihi sab'ata asfiyah. Hendaknya kalian itu berobat dengan batang ini, yang dimaksudkan apa? Qastul hindi. Fa inna fihi, karena di dalamnya sab'ata asfiyah, karena di dalamnya terdapat 7 penyembuhan. Jadi ada 7, disebutkan langsung 7 pengobatan atau 7 kesembuhan dari obat ini, kayu indi atau qastul hindi. Terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan racun. Langsung dari Nabi. Yusta'atu bihi min udrah. Jadi qastul hindi ini kata Nabi juga bisa menghilangkan racun. Dan radang penyakit paru. Ibnu Sam'an dalam hadisnya, karena sesungguhnya padanya terdapat obat dari 7 macam jenis penyakit. Jadi berita Nabi, berobatlah kamu dengan qastul hindi ini, karena di dalamnya terdapat apa tadi? Terdapat obat dari 7 macam jenis penyakit. Di antaranya adalah radang paru. Bisa ibu cari nanti dalam hadis Al-Bukhari di nomor hadis 5260. Tadi berarti hebat.
Hadis Al-Bukhari nomor hadis 5260. Ini dalil yang menunjukkan tentang perintah berobat dengan kustul hindi. Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat yang lain, sesungguhnya pengobatan yang paling ideal kalian lakukan adalah dengan bekam dan dengan al-qusdu, yaitu dengan kustul hindi. Bekam oleh Nabi diperintahkan bekam dan mengkombinasikan pengobatan itu dengan kustul hindi. Kalau untuk orang-orang COVID yang sudah sangat akut ya, nggak akut nggak apa-apa. Tapi kalau belum akut cukup dengan kustul hindi saja. Tapi kalau sudah sangat akut dikombinasi dengan 3. Satu dengan kustul hindi, yang kedua dengan minyak habatus sauda, tapi jangan yang kapsul ya. Kalau sudah kena maksudnya, sudah benar-benar kena, sudah jelas-jelas positif, maka pengobatannya kustul hindi, jangan dengan kapsul juga. Jadi dengan serbuknya saja. Kemudian nanti ambil satu sendok itu, satu serbuknya ambil satu sendok, kemudian tuangkan di satu sendok teh itu, tuangkan di gelas, kira-kira diisi air mendidih atau air panas agar bisa larut dengan paling tidak sekitar 200 sampai 250 ml. Satu gelas Bu ya, satu gelas. Atau ini berapa ini? 300 ya. Itu gini nggak apa-apa Bu. Kalau yang paling bagus 200 Bu. 200 ukuran idealnya 200 ml saja. 200 ml, kemudian minum dulu. Sebelum minum habatus sauda, tapi jangan pakai yang kapsul. Kenapa? Karena ini untuk membuka melancarkan ini aliran ke parunya tadi, yang habatus saudanya. Kemudian baru setelah itu minum kustul hindi yang tadi sudah dilarutkan sekitar setengah menit saja, dilarutkan, kemudian diminum biar ampasnya turun, dan setelah itu ditutup dengan madu. Boleh nggak ketiganya ini diminum secara bersamaan? Boleh. Tapi yang bagus itu dipisahkan habatus saudanya, kemudian jadikan satu nggak apa-apa kustul hindi ini dengan madu. Karena kustul hindinya ini pahit. Kustul hindinya itu pahit. Jadi madunya harus cari madu yang manis. Apakah ada? Ada. Nanti kita sampaikan di sini tanaman-tanaman apa yang zatnya senyawanya hampir sama dengan kustul hindi yang ada di Indonesia. Itu apa saja? Sebenarnya cuma nggak kelihatan gambarnya. Rasulullah SAW bersabda, dengan apa kalian menekan anak-anak kalian karena penyakit ilak? Penyakit ilak itu penyakit yang diakibatkan karena radang tenggorokan. Jadi ada kan anak-anak kecil itu biasanya ada radang tenggorokan. Pernafasan. Hendaklah kalian mempergunakan kustul hindi ini, sebab pada batang tersebut terdapat 7 obat kesembuhan yang diantaranya adalah radang selaput dada. Dan corona itu kalau sudah menyerang selaput dada itu hampir susah untuk diselamatkan. Kenapa? Karena sekalipun nanti coronanya hilang atau tumbang, bekas daripada corona itu yang porak-poranda, organ yang pernah ditempati corona itu mesti rusak. Itu hebatnya corona itu. Saya hari Jumat kemarin itu nunggu orang sakit. Mulai hari Sabtu, hari Kamis itu saya tungguin di rumah sakit Hermina. Nah, dia isolasi sudah 5-6 hari ya. 6 atau 8 hari itu di rumah. Kemudian sudah bagus, sudah sembuh. Nah, sudah negatif, sudah bagus.
Tapi kok kemudian dia semakin ngedrop, yaitu tadi bekas corona itu yang kemudian meranda organ, karena yang paling berat nanti adalah bukan hanya menyembuhkan coronanya, tapi menyelesaikan, memperbaiki sel-sel yang rusak, yang dirusak oleh corona itu yang paling berat. Makanya sampai kemudian saya tunggui di Hermina dengan APD tentunya, terus kemudian akhirnya nafasnya sudah semakin cepat di hari Jumatnya itu. Kemudian saya pindah karena nggak ada ventilator di sana, habis saya pindah satu-satunya yang ada saya sampai telepon ke Sipul juga, dan ke Sipul merekomendasikan di Darmo. Kemudian setelah itu akhirnya kita taruh di rumah sakit UMM karena sana satu-satunya ventilator yang nganggur. Jumat, kemudian menjelang maghrib beliau wafat. Dan kita sudah siapkan obat. Waktu itu obat sudah sampai di Juanda. Obat ini dari Jerman untuk memperbaiki sel, khusus memperbaiki sel-sel itu. Obat ini harganya 400 juta. Sudah kita siapkan obatnya sampai sekarang masih ada. Cuman mau dibeli rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya untuk pasien COVID. Datang ke Indonesia itu hanya 50 kardus, dan itu semua sudah diborong, kita hanya mendapatkan satu. Itu pun kita mintanya ke pihak rumah sakit yang sudah memborong itu. Harganya 400. Ada berapa biji gitu, satu bijinya sekali minum itu harganya 60 juta. Apakah sembuh? Belum tentu. Karena kematian itu bukan karena sakit, tapi karena habis jatah makanannya di dunia. Kalau jatah makanannya di dunia, saya mengambil banyak pelajaran intinya dari peristiwa ini. Ternyata uang berapapun tidak bisa mencegah kematian, tidak bisa mencegah datangnya malaikat maut. Kita mau punya uang berapa saja nggak bisa. Sampai, mohon maaf, ventilator itu mau dibeli, harganya 1 miliar. Saya bilang percuma, nggak usah lah, kita dengan yang ada saja. Tetap malaikat maut itu tidak bisa ditahan. Jangan dulu, saya baru mau beli ventilator, nggak bisa. Kalau Nabi Ibrahim bisa. Ketika malaikat maut itu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, biar Nabi Ibrahim mengatakan, nego Nabi Ibrahim itu kepada malaikat maut. Dalam buku At-Tadhkirah, kitabnya Imam Al-Qurtubi, apakah ada kekasih Allah, sesama kekasih Allah kok ngambil nyawa kekasih Allah yang lain, kata Nabi Ibrahim. Sampai malaikat maut itu bingung. Akhirnya kembali kepada Allah dan disampaikan kabar ini kepada Allah. Kata Allah, sampaikan kembali kepada Nabi Ibrahim, katakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ada seorang kekasih Allah, seorang kekasih yang tidak rindu kepada kekasih yang lain. Akhirnya Nabi Ibrahim, kalau begitu antarkan aku kepada kekasih. Itu Nabi Ibrahim. Lah jamaah Masjid As-Sakinah atau Majelis Ta'lim As-Sakinah juga bisa. Saat malaikat mau datang mengambil, ya sudah diambil. Mau ditahan dengan berapapun uang yang kita punya tetap tidak bisa. Hadis tadi. Nah, kemudian akhirnya apa, Bu? Saya lanjutkan. Jadi ketika kita mendapati anak-anak kita atau bahkan kita sendiri mengalami peradangan di tenggorokan, maka ambil kostul ini, kemudian rebus, kemudian teteskan di tenggorokan. Atau yang paling bagus, teteskan di hidung. Lalu beberapa pasien COVID itu saya teteskan di hidung. Betul, itu sudah saya kurang, saya teteskan di hidung. Kemudian berikutnya adalah pendalaman hadis ditinjau dari sisi kedokteran. Bagaimana analisa medis dalam hal ini, dalam menganalisa obat ini? Kalau kita sebagai orang Muslim nggak usah diteliti.
Nggak usah kita membuat sibuk untuk membuat penelitian, mengeluarkan berjuta-juta rupiah, bertahun-tahun waktunya untuk membuat sebuah penelitian. Karena apa yang datang dari Nabi ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi jauhilah. Maka cukup kita dengan mengambil dan kemudian meyakini apa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Batang al-kustu atau kostul hindi mengandung bahan helenin dan asam benzoat. Yang keduanya merupakan materi yang dapat membersihkan bakteri yang ada di dalam tubuh, terutama bakteri-bakteri yang ada di saluran pernafasan. Jadi ini kinerja ternyata sejak zaman dulu, bahwa bakteri yang bisa melawan bakteri adalah bakteri itu sendiri. Yang paling bagus yang bisa melawan bakteri adalah bakteri itu sendiri. Yang bisa melawan virus itu ya kalau bisa virus itu sendiri. Makanya ada seorang profesor di Indonesia yang dulu juga sudah dari Wuhan. Dia profesornya di Amerika, kemudian lama di Wuhan. Ketika mendapati pandemi itu di Wuhan, akhirnya dia menciptakan virus, membuat dan diteliti virus ini, dan virus inilah yang bisa melawan corona. Namanya patogen virus. Dan ini sudah disebar di Indonesia. Obat ini sudah disebar di Indonesia. Jadi cuman saya kemarin memformulasikan obat ini, ya apa caranya obat ini enak dikonsumsi, anak-anak kecil itu bisa mengkonsumsi. Anak-anak kecil itu caranya gimana bisa mengkonsumsi. Jadi termasuk ketika kita bepergian, kita harus isi tubuh kita itu dengan virus ini, dan kita isi dengan bakteri-bakteri ini untuk melawan bakteri-bakteri jahat yang akan masuk. Itu rumusnya begitu. Dan salah satunya itu ada pada kostul hindi. Jadi benzoat yang ada di dalam kostul hindi ini adalah materi yang dapat membersihkan bakteri, dan itu hasil penelitian para dokter itu adalah bakteri. Jadi bakteri melawan bakteri. Oleh karena itu, batang ini dapat digunakan untuk mengobati radang amandel. Jadi yang punya amandel. Kemudian radang saluran antara rongga mulut dan kerongkongan. Kalau terjadi peradangan. Saya ini sedang ada pasien, sudah lama dia mengalami radang, tapi saya melihatnya itu jenis kanker ya, jenis kanker. Cuma dokter tidak berani mengoperasi. Ini sudah saya tangani 3 minggu. Alhamdulillah, ketika datang saya kasih dia beberapa pengobatan. Satu saya kasih kostul hindi dalam bentuk kapsul, tapi karena dia tidak bisa minum yang tidak kapsul karena pahit. Kemudian setiap datang mesti saya pasang lintah. Jangan hiu, karena tidak sembarang lintah ini. Jadi kita punya ada 2000 lintah di rumah. Memang kita peruntukkan untuk pengobatan darurat, terutama orang-orang yang akan pasang ring jantung itu karena jantung. Kemudian kemarin ada pasien yang baru dari rumah sakit Darmo, dia ada penyumbatan. Ya cukup saya kasih lintah, di sana sudah habis jutaan. Saya kasih lintah 3 saja di pas penyumbatan sini, penyumbatan pembuluh darah. Cuman nggak sampai kalau sampai otak pecah. Umurnya masih 28 tahun, baru 28 tahun, tapi sudah ada penyumbatan. Itu cukup saya kasih 3 lintah, saya taruh di situ. Kemudian diperiksakan lagi ke dokter, dokternya terheran-heranan, kok lentur sekali. Katanya bahasa dokter itu nggak ada penyumbatan dan aliran darahnya lentur sekali katanya. Kenapa? Karena di lintah itu mengandung zat neurodin, zat anti penyumbatan. Cuman jangan sembarang lintah, karena ada lintah yang berbahaya, namanya lintah darah. Di dunia itu ada 650 jenis lintah.
yang bisa dipakai, yang ada enzimnya untuk pengobatan itu hanya 15 dari 650 jenis lintah. Di Asia Tenggara itu hanya ada 4 jenis lintah yang bisa dipakai pengobatan. Dari 4 jenis ini di Indonesia itu cuma ada diketemukan 2. Kalau penasaran jangan ke Lawang, gratis lihat. Gratis pengobatan khusus ibu-ibu, nanti bawa identitas bahwa ibu-ibu adalah jamaah Majelis Taklim As-Sakinah, gratis, tapi dilintah di lidah. Dilintah, kalau nggak di lidah nggak gratis. Ini ada fotonya orang sak kampus Stikes, ada 2 ya, 2 kampus Kededes ini dan kampus Stikes Negeri Malang yang kampusnya ada di Lawang itu semua pakai lintah di lidah. Karena apa? Saya mengatakan mereka akan memburu sertifikat. Saya bilang syarat kelulusan itu adalah dilintah di lidah. Mau nggak mau mereka harus mau. Kalau di lidah itu terutama untuk membobol penyumbatan di jantung. Kenapa kok di lidah? Karena lidah itu organ yang menghubungkan jantung tanpa proses otak. Jadi kalau kita di lidah di organ yang lain sakit sekali untuk menuju ke jantung. Masih ada proses-proses yang lain. Tapi kalau di lidah langsung menuju ke jantung. Kalau di lidah, jadi dipasang 2 di atas dan di bawah. Jangan dibayangkan nanti lidahnya lintahnya jalan-jalan. Enggak akan jalan-jalan. Enggak akan jalan-jalan. Jadi itu dia diam ya. Jangan goyang aja enggak akan gerak. Itu lintah ketika sudah menggigit. Apalagi yang dilintah itu orangnya agak cantik gitu. Seneng dia. Kita darat. Berapa lama? Sekitar setengah jam. Tergantung Bu ya, tergantung. Pokoknya jangan sampai kurang dari setengah jam. Kenapa? Karena lintah itu kerjanya dia memasukkan enzim-enzim itu. Ada 17 enzim dalam lintah itu. Itu kerjanya itu 15 sampai 30 menit. Makanya mohon maaf ya, saya itu beberapa kali itu ada orang perawatan wajah itu dengan menggunakan lintah. Dengan menggunakan lintah untuk perawatan wajah. Dan mesti balik. Saking bagusnya sampai rumah ini wajahnya sudah nggak bisa dikenali. Karena enggak glowing, dibungkus kan berdarah-darah ya. Jadi itu Bu ya, kalau mendapati itu, kalau sudah kok nggak sembuh-sembuh ya, peradangan di tenggorokan itu atau di dada, batuknya kan ada batuk yang menaun itu ya. Tapi nggak usah pura-pura batuk. Itu nanti kalau bisa jangan sekedar diminum, tapi yang paling bagus itu diteteskan. Diteteskan, kemudian setelah itu tertelungkup ya. Tertelungkup, siapkan tempat agar ini keluar. Nanti kotoran-kotorannya semuanya akan keluar sampai ya kira-kira 2 jam. Dan setelah itu Masya Allah, yang pinter ngaji suaranya akan nyari enak. Yang biasa bernyanyi, waduh, biasanya dapat 2 lagu sudah berhenti, ini 5 lagu nggak berhenti. Karena nafasnya semakin panjang dan kuat. Nanti begitu. Di anak saya itu kelas 6 SD itu sekarang sudah nggak mau pulang lah, ikut mas-masnya di pondok, dan dia suaranya lumayan. Keluhannya adalah nafas. Akhirnya baru 4 hari yang lalu saya tetes itu, dan kemudian dia tertelungkup keluar terus itu. Nah, tadi malam Isya itu adanya sudah suaranya melengking panjang ya. Anak Isoko.
Bukan hanya itu manfaat dari kustul hindi, Ibu. Batang ini juga bermanfaat untuk mengobati pembengkakan pada selaput paru-paru. Selaput paru-paru. Selaput dada akibat bakteri. Jenengan kalau pengen melihat nanti ketika pasien paru ini diakibatkan karena banyak mikir berat biasanya. Akhirnya terjadi pembengkakan di selaput paru. Itu kalau jenengan lihat punggung, nanti punggung sebelah mana ini? Kiri ya, sebelah kiri itu nanti lebih menonjol daripada sebelah kanan. Itu tandanya berarti sedang ada masalah, sekalipun dia tidak terasa atau dia tidak pernah merasakan itu ya, bahwa itu sebagai sebuah penyakit. Tetapi jenengan mendiagnosanya sebelum dia nanti jatuh, atau teman kita bahkan mungkin biasanya suami jenengan atau bahkan jenengan sendiri suruh meriksa punggung ini Bu, bagian kiri, kok ternyata antara yang kiri dengan yang kanan itu lebih menonjol yang kiri, berarti sudah terjadi masalah di selaput dada, ada pembengkakan. Cuman dampaknya kelihatannya nanti di sini. Di sini tuh baik gangguan di paru dan gangguan di liver. Itu nanti kelihatannya tampak di sini. Biasanya kalau pasien bekam tidak langsung kita bekam. Kalau datang ke tempat kita totok dulu, kita totok punggung sampai kemudian ini pecah, sampai pecah. Partikel-partikelnya itu hancur, baru kemudian kita bekam. Itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan anak-anak kita mulai dari kelas 1 SMP itu sudah kita ajarkan materi itu. Kelas 1 itu sudah mahir, karena kelas 2 itu sudah menginjak di materi bekam. Kelas 3 itu kiropraktik, Yumeho namanya, meluruskan tulang-tulang belakang. Kelas 4 kalau di luar itu SMA, kita kelas 4 itu untuk mulai akupuntur prakteknya sampai mahir nanti 2 tahun. Baru nanti di kelas 6 nya kelas akhir itu kita berikan diagnosa tanaman. Maksudnya begini, ini ada tanaman baru, saya nggak kenal dengan tanaman ini, tapi saya penasaran manfaatnya apa. Atau kita mencari, teman saya punya masalah penyakit paru misalkan, nah saya ingin mencari obat untuk penyakit paru, sifat-sifat tanaman untuk penyakit paru itu kita sebutkan bla bla bla. Kemudian nanti dia itu mengambil salah satu ujung dari tanaman itu, dijilat saja. Oh rasanya itu begini, berarti ini untuk ini. Nanti begitu. Itu materi yang sudah sangat tinggi. Makanya kita berikan di akhir. Dan saya orang kedua di Indonesia yang menguasai materi ini, karena ini dapatnya dari Korea. Ustaz, bisa nggak kita belajar? Bisa. Ibu mau belajar apa saja bisa. Berapa bayarnya? Nggak bayar. Dengan kumpulkan komunitas untuk pengobatan langsung apa namanya untuk pengobatan, dan nanti syukur-syukur jenengan sudah bisa sampai buka klinik, kita ajarkan semua. Bayar Ustaz? Enggak bayar. Amplopnya berapa? Enggak pakai amplop, ditransfer. Enggak bayar. Ini bermanfaat tuh. Dan batang ini juga bermanfaat atau mengandung bahan-bahan yang dapat membersihkan dan membunuh bakteri. Dalam bukunya At-Tibbun Nabawi Minal Kitab wa Sunnah, seorang ulama namanya Muwafiquddin Al-Baghdadi. Muwafiquddin Al-Baghdadi mengarang satu buku At-Tibbun Nabawi Minal Quran wa Sunnah, sistem pengobatan Nabi yang diambil dari Quran dan Sunnah. Beliau mengatakan begini, bahwa dalam kombinasi antara pengobatan bekam atau hijama dan penggunaan batang kustul hindi,
terkandung rahasia yang luar biasa. Apa rahasianya? Pisau bedah tersebut, kata beliau, bisa diolesi dengan batang, tidak akan terjadi bekas luka sayatan. Artinya apa? Qasdul Hindi ini untuk pengobatan luka itu luar biasa bagus. Jadi karena hijama paling bagus itu dengan silet. Saya memberikan pelajaran pertama, bekam itu mesti dengan silet. Kalau jarum nggak usah saya ajarkan, gampang. Sekarang yang umum kan dengan jarum kan, cetik, nggak usah belajar itu. Anak saya TK itu sudah bisa menggunakan pulpen biasa, kan sama aja. Itu nggak usah diajar, nggak usah belajar. Karena penyembuhan itu dengan sayatan. Cuman setelah itu kadang-kala keluar bekas luka. Untuk menghindari terjadinya bekas-bekas luka itu muncul setelah pembekaman, maka ulama Muwafiquddin Al-Baghdadi menganjurkan atau biasa menggunakan ujungnya sayatan itu, pisau itu dimasukkan ke dalam Qasdul Hindi di batangnya. Itu ada dua, bisa menggunakan itu atau bisa menggunakan ujungnya bisa dikasih habbatus sauda atau setelahnya diolesi habbatus sauda. Cuman kita biasanya menggunakan habbatus sauda. Dan beliau menggunakan ujung karena itu bagus untuk penyembuhan luka. Dan luka itu nanti tidak ada bekas. Makanya Qasdul Hindi itu sangat bagus untuk luka-luka termasuk luka bakar. Saya lanjutkan biar cepat. Hasil riset sekarang. Herbal dalam negeri yang memiliki senyawa dan kandungan yang hampir sama dengan Qasdul Hindi itu apa? Ini tinggal 3 menit. Saya kebut. Herbal dalam negeri yang memiliki senyawa dan kandungan yang hampir sama dengan Qasdul Hindi. Hampir sama, tidak sama Bu, tapi hampir sama. Senyawanya hampir sama, kandungannya itu hampir sama. Kelihatan Bu ya? Kelihatan laptopnya. Indonesia yang kaya akan potensi alamnya. Tanaman-tanaman tersebut tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan sampai Papua. Tanaman ini ada. Dan hasil riset itu kandungannya itu hampir sama. Dan pada prinsipnya Bu ya, menurut sistem pengobatan Cina, obat yang paling bagus selain Tibu Nabawi ya, selain Tibu Nabawi. Jangan nggak usah memburu obat-obatan yang dari Cina, nggak usah memburu obat-obatan yang dari misalkan kan mungkin tidak asing ya ibu-ibu kok dengan kayu manis itu kan bagus sekali Bu, obat itu. Tapi ada jenis kayu manis dari Cina yang konon lebih bagus untuk pengobatan paru juga. Apa itu? Keningar. Keningar itu Cina Bu, nggak ada di Indonesia keningar. Itu sebenarnya kayu yang kecil-kecil, yang itu dari Cina itu. Kalau yang dari Indonesia namanya kayu manis. Nah, bagusan mana sih? Herbal yang paling bagus itu adalah herbal yang paling dekat dengan kita. Kalau kita ini tinggal di Malang, maka herbal yang paling bagus bukan herbal yang dari Surabaya, bukan, yang tumbuh di Surabaya, tidak. Yang paling bagus adalah di mana tubuh kita itu menyesuaikan diri selama ini. Nggak tahan panas kan Bu jenengan? Maka kalau herbalnya dari Surabaya itu tidak lebih bagus dari herbal yang dari Malang. Nah, jahe sama. Timbang rakyat. Saya sendiri aja. Ya. Hasil riset, tanaman apa saja? 1. Boleh saja Mas. Namanya Al-Qasdul Jawa Indo.
yang hampir sama dan mendekati senyawa yang ada pada Kostul Hindi itu adalah Sambiloto. Yang ini Sambiloto itu. Sambiloto itu kayak gini. Rasanya pahit. Kalau ini Kostul Hindi, yang sebelah sini ini Kostul Hindi. Kelihatan ya? Iya. Yang sini Kostul Hindi, yang sini Sambiloto. Makanya podo-podo gak ketok tak berdiri. Pahit rasanya, itu biasanya bisa ditanam di pot-pot jadi hiasan di depan rumah. Itu setiap hari jenengan ambil itu, kemudian dibuat teh. Itu sama dengan jenengan mengobati peradangan di mana saja, termasuk peradangan sendi. Semua jenis peradangan. Tanaman ini juga mengandung bahan halenin dan asam benzoat. Sama kan tadi? Yang keduanya merupakan materi yang dapat membersihkan bakteri, sama bisa mencegah bakteri. Karena itu tanaman ini dapat digunakan untuk mengobati radang amandel, radang uvula, bagian langit-langit yang menonjol di bawah, serta radang saluran antara rongga mulut dan kerongkongan. Intinya di semua rongga dada, rongga tenggorokan ya, terjadinya persoalan-persoalan peradangan. Sampai di peradangan sendi hampir sama dengan Kostul Hindi. Maka kalau itu tidak didapati, podo-podo pahitnya kita ambil yang di Indonesia. Itu kan mahal Kostul Hindi itu. Saya menjual itu 1 kilo 750 kilo. Serbuknya sudah jadi serbuk 750.000. Cuman beda Bu yang dari saya dengan yang tidak. Yang bedanya yang dari saya apa? Yang dari saya itu jarang dapat karena stoknya nggak banyak. Cuman hari ini banyak stoknya. Karena kita pakai untuk apa namanya? Bukan, kita tidak beri nama ini. Kita tidak beri nama Kostul Hindi itu obat kita. Dan itu sudah lama kita pakai. Saya campur dengan beberapa herbal yang senyawanya sama. Karena sistem pengobatan Cina itu nggak bisa kita berobat dengan satu herbal. Misalkan ada orang yang terkena kencing batu misalkan, batu ginjal ya misalkan. Maka harus ada herbal yang khusus untuk menghancurkan. Kalau sudah hancur, herbal apa yang bisa untuk menjadi pelurunya biar ini keluar? Setelah keluar pasti terjadi infeksi, maka harus ada herbal yang bagus untuk infeksinya. Maka harus dipadukan 3. 1, kalau untuk menghancurkan biasanya kita menggunakan kejibeling. Kalau untuk pelurunya kita menggunakan kumis kucing, pelurunya air seninya, biar ini keluar terus, dan itu tidak bisa sekali, harus sampai bersih. Nah, mesti terjadi infeksi, biasanya kemudian habis keluar itu kok panas dingin gitu ya. Maka jangan lupa dengan kunir putih. Karena kunir putih itu sangat bagus untuk infeksi kandung kemih. Sama ini juga begitu. Maka saya jarang menggunakan herbal itu, kemudian herbal sendirian. Mesti saya ambil dengan yang lain. Nah, untuk mendapatkan ini ibu-ibu, saya itu ada madu. Cuman madu itu pahit. Nanti Mbak Diana ini pesen. Nanti kalau mau pesen madu cukup di Mbak Diana, tapi madunya pahit. Karena sudah campur dengan beberapa herbal, termasuk ada Sambiloto, ada herbal-herbal yang lain. Dan itu bagus ya. Bagus untuk pengobatan membunuh bakteri. Biasanya kita berikan ini juga ke anak-anak. Terutama kita berikan madu ini kepada orang-orang yang terkena diabetes. Madu kok pahit Ustaz? Iya, yang jenengan tahu madu itu kan manis. Aslinya madu, semua madu itu pahit. Semua madu itu pahit aslinya. Di madu. Pahit. Yang kedua, terakhir. Selebihnya nanti aja. Yang kedua atau yang terakhir, jahe
sebagai penggantinya itu ada jahe, tapi jahe nggak bisa sendirian. Jahe yang harus dicampur dengan temulawak. Itu baru nanti senyawanya, kalau dicampur senyawanya akan muncul. Dua herbal ini saya sendiri yang membuat penelitian. Ini nanti akan muncul senyawa-senyawa yang hampir sama dengan kostul hindi, hampir sama. Mengurangi nyeri karena peradangan, meredakan radang sendi, mengurangi kadar gula dalam darah, memperkecil resiko kanker. Kalau pilek-pilek boleh menggunakan ini, jahe dicampur dengan temulawak, jangan jahe saja, karena nanti berbeda. Senyawanya nggak muncul kalau hanya satu. Makanya sistem pengobatan Cina itu nggak ada yang satu herbal. Kita itu kan kadang-kala ini ngerebus apa mau nih, besok ngerebus apa, ngerebus daun pisang, besok ngerebus apa lagi, daun kedondong, sak kerumune kupinge. Jadi kita harus ini biar nanti enggak, karena itu juga terkait dengan berat badan berapa, herbalnya ukurannya berapa, itu ada teorinya, dan itu nanti boleh ibu-ibu membuat kelompok kecil mungkin. Silakan buat kelompok kecil, nanti kita adakan langsung. Kalau di sini agak ini nanti lama soalnya kurang intensif. Di rumah siapa begitu, monggo nanti dibicarakan lagi. Berat badannya sekian, butuh herbalnya berapa. Kemudian dalam kondisi tertentu herbalnya sama, tapi penyakitnya berbeda. Cara mengkonsumsinya bagaimana, itu mesti berbeda. Maka kenapa? Saya kalau konsumsi itu enak, ya karena kebetulan aja, kebetulan pas. Mungkin caranya juga kebetulan pas. Suatu ketika ya tidak optimal lagi karena mungkin caranya sudah salah. Jadi itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan katsira atas ihtimamikum, atas perhatiannya, dan mudah-mudahan materi ini bisa sekaligus memberikan salah satu solusi dari persoalan yang kita hadapi hari ini. Karena kita tidak pernah tahu kapan COVID itu akan berakhir. Kira-kira ada yang sudah tahu bocorannya, Bu, kapan COVID ini berakhir? Segera, Ustaz. Saya sudah dapat bocorannya. Ramadan. Kapan ya? Saya sudah dapat bocorannya, Bu. Kapan, Ustaz? COVID ini akan berakhir kalau semua ilmuwan itu sudah nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Semua pakar sudah turun gunung dan mereka juga tidak mampu menyelesaikan persoalan ini. Dokter semua sudah turun dan mereka juga tidak mampu menyelesaikan ini. Baru COVID itu nanti berakhir pada saat semua mereka sudah turun dan mereka tidak menemukan solusi kecuali farudhu ilallah wa rasulihi, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Nek wis mentok dan kemudian kembali kepada Allah, baru Allah akan berikan solusi. Sama dengan COVID. Berarti masih lama ya kira-kira COVID ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nggak lama, Bu, ya. Agar anak kita itu bisa masuk. Kasihan ibu-ibu yang di rumah jadi ibu guru, akhirnya jadi ibu yang galak. Iya, benar. Makanya jangan kereng-kereng dengan Pak Guru dan Bu Guru. Sekarang akhirnya tahu rasa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi tausiah dari Ustadz Fahrudin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mulai kembali lagi kepada alam. Sekian tausiah hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan.